Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di video saya hari ini. Energi 1%. Teman-teman semua, semoga sehat, bahagia, dan banyak uang tentunya. Hari ini sangat cerah sekali. Saya kebetulan berada di luar dan saya sangat menikmati dengan bisa melihat anak-anak berjalan, kemudian orang-orang bersenang-senang. Aduh, aku benar-benar ikut bahagia banget hari ini karena energi mereka bisa nyampe ke saya gitu, sehingga hari ini saya tergerak untuk bikin video, padahal hari ini saya nggak berniat untuk buat video loh teman-teman. Tapi nggak apa-apa, hari ini sangat berarti bagi saya karena hari ini saya benar-benar bahagia banget ya. Kebetulan saya di sini dengan teman saya dan nanti mungkin bisa share juga di sini. Kayak teman-teman, hari ini saya akan sharing tentang kebutuhan batin ya. Kebutuhan batin sebagai manusia, makhluk sosial yang sudah sekian lama kita berada di dunia ini, tentunya ada hal-hal yang sangat kita butuhkan. Pertama itu rasa dimiliki ya teman-teman, ada rasa yang harus dimiliki. Oke teman-teman, kita ini sebagai manusia yang punya hati, punya perasaan. Aduh, kalau nggak dapat itu rasanya kita jadi tersakiti dan kecewa ya jika kebutuhan batin ini tidak terpenuhi teman-teman ya. Dan kita pun intinya adalah ingin cinta dan ingin dicintai, betul nggak ya? Intinya manusia itu ingin cinta dan dicintai, ingin diinginkan oleh orang lain ya. Kebutuhan batin manusia yang pertama, rasa dimiliki. Rasa dimiliki ini merupakan kebutuhan manusia, di mana kita akan merasa berharga jika dimiliki oleh seseorang. Apakah kita dimiliki oleh ibu kita, apakah oleh pasangan kita, oleh teman kita, oleh rekan kita, dan siapapun yang berada di lingkungan kita, kita merasa dimiliki gitu ya, dengan cara apapun itu ya. Apakah dengan kata-kata, kemudian dengan sentuhan gitu ya, apakah dengan gerak tubuh seperti itu ya. Itu rasa dimiliki ini merupakan salah satu kebutuhan kita. Rasa dimiliki itu contohnya kayak gini nih, misalnya kita punya hubungan nih, relasi gitu, misalnya dengan orang tua, dengan pasangan, dengan teman gitu. Misalnya kita dengan pasangan nih, pasangan kita tuh akan merasa ingin dimiliki dan juga memiliki gitu. Misalnya kita WA nih, jika kita WA maka misalnya dengan kata-kata halo, lagi apa gitu, kemudian dia juga membalas kita. Nah itu merupakan salah satu perasaan bahagia di mana kita merasa dimiliki oleh dia, sehingga dari pagi misalnya, siang, malam kita diperhatikan seperti itu. Jadi rasa dimiliki dalam batin ini akan terpenuhi gitu ya. Jadi inginnya kita itu merasa dimiliki setiap saat sebenarnya gitu ya. Nah, jika itu tidak ada, maka apa yang terjadi? Kita akan merasa sepi, merasa kecewa, kemudian merasa hampa, merasa kita nggak ada temen gitu, seperti itu ya. Jadi itu yang pertama, rasa dimiliki gitu ya, dimiliki oleh lingkungan kita, pasangan kita, teman kita, rekan kita, dimanapun berada, kita akan merasa dimiliki ya. Ada rasa ingin dimiliki. Oke, yang kedua adalah rasa berguna. Rasa berguna ini kita merasa berharga banget gitu ya, jika misalnya kita dengan pasangan nih, kemudian pasangan itu meminta pendapat kita nih, misalnya akan melakukan sesuatu, atau teman kita gitu ingin sharing tentang sesuatu, maka kita diminta pendapatnya. Itu pun adalah kita merasa berguna bagi teman kita, sahabat kita, keluarga kita. Nah itu pun merupakan salah satu kebutuhan batin. Kita merasa berguna oleh teman kita gitu ya. Nah ini akan memunculkan rasa bahagia, rasa senang gitu ya, sehingga ini akan memunculkan energi bahagia dengan memunculkan hormon endorfin dalam tubuh kita. Nah ini sangat penting sekali untuk memenuhi kebutuhan batin kita, sehingga kita merasa berguna, bermanfaat buat teman gitu ya. Jadi dimanapun kita berada, kita berusaha untuk menjadi manusia yang berguna, sehingga kita pun akan mendapat feedback ya dari teman kita, dan ini akan menjadikan satu keharmonisasian di dalam jiwa dan fisik kita.
rasa berguna ini kita harus tahu apakah kita berguna di pelayanan misalnya ya. Pelayanan itu ya misalnya contoh ya, kita WA misalnya ke pasangan kita. Nah, kita memberikan balasan chat misalnya atau membalas telepon. Nah, kalau misalnya kita nggak cepat ngebalas chatnya atau nggak sempet atau ada apalah kita nggak bisa menjawab panggilannya dengan tepat, maka kita melayaninya dengan baik gitu ya. Misalnya pada saat kita tahu bahwa dia mengkontak kita atau chat kita, maka itu hal yang terbaik yang kita lakukan pertama minta maaf gitu ya, nggak bisa on time untuk chat atau nggak bisa menerima telepon kayak gitu. Jadi kita melayani pasangan kita dengan baik gitu ya, kita menghargai teman kita dengan cara yang baik gitu ya, sehingga hubungan komunikasinya akan tetap terjaga. Nah, disitulah kita merasa berguna gitu ya. Nah, itu dari segi pelayanan. Yang kedua, kita bisa memberikan rasa berguna itu dengan hadiah gitu ya. Nah, kita memberikan satu penghargaan, merasa kita diperlakukan dengan baik. Misalnya kita dengan memberikan hadiah, salah satunya misalnya apakah itu ulta atau misalnya pada saat kita memberikan surprise gitu atas kesuksesan sesuatu gitu ya. Pokoknya menunjukkan bahwa kita ini memang benar-benar membutuhkan sesuatu gitu ya dari orang lain gitu ya. Kita merasa dihargai banget jika kita diberi hadiah, ataupun sama ya, kita juga memberikan hadiah kepada orang lain, sehingga apa yang kita inginkan atau yang dia inginkan itu kita saling memahami ya. Oke, yang ketiga adalah sentuhan. Sentuhan ini kita merasa berguna jika kita disentuh, misalnya kita dipeluk atau kita misalnya misal gitu ya, misalnya kita dipeluk atau memeluk anak, atau misalnya kita menyentuh bahu anak, atau misalnya menggandeng orang tua gitu ya. Jadi banyak hal yang membuat kita merasa berguna gitu ya. Tanpa ngomong, tapi kita disentuh saja itu kita merasa dihargai banget gitu ya. Nggak ada sisi yang membuat kita tidak berguna di situ, walaupun tidak bicara gitu. Jadi bahasa itu kita harus sudah tahu, bahasa kasih gitu ya, intinya kita memberikan sentuhan yang penuh makna gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah rasa berharga. Ya, rasa berharga itu dimanapun kita berada, kita butuh dihargai orang lain gitu. Apakah dengan kata-kata, ya dengan sentuhan, ataupun dengan body language ya, dengan maksudnya dengan code switching tubuh kita gitu ya. Nah, diambil bonnya nih, teman-teman. Di sini kita harus berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhan batin kita dengan memperhatikan hal-hal yang batin kita butuhkan. Jadi kita harus memiliki rasa dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, memiliki rasa berguna. Dan yang ketiga, memiliki rasa berharga. Tapi tentunya ini harus ada take and give gitu ya, dimana kita memberikan sesuatu kepada orang lain, insya Allah kita pun akan memberikan atau akan diberikan yang terbaik gitu ya buat diri kita, sehingga kebutuhan batin kita itu akan terpenuhi ya. Jadi teman-teman biasakanlah untuk selalu menghargai kebutuhan batin kita dengan cara pelayanan, kemudian hadiah, ataupun sentuhan-sentuhan fisik kita. Oke, itu aja teman-teman. Semoga batin kita terpenuhi kebutuhannya, sehingga kita bisa menikmati hidup dengan penuh dengan kebahagiaan dan tetap kreativitas, berusaha untuk terus 1% ya memperbaiki keadaan mental kita supaya kita tetap berkembang dan tetap produktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.